kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu dengan NIM SK 2201018, Prodi S1 Keperawatan tingkat 2. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai laporan pendahuluan hiperemesis gravidarum. Yang pertama yaitu definisi. Hiperemesis gravidarum adalah keluhan mual dan muntah hebat lebih dari 10 kali sehari dalam masa kehamilan yang dapat menyebabkan kekurangan cairan, penurunan berat badan, atau gangguan elektrolit, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan membahayakan janin dalam kandungan. Hiperemesis gravidarum dapat mempengaruhi status kesehatan ibu serta tumbuh kembang janin. Pada kehamilan 16 minggu pertama, 70-80% wanita mengalami mual dan muntah, 60% wanita mengalami muntah, sementara 33% wanita hanya mengalami mual. Apabila semua makanan yang dimakan dimuntahkan pada ibu hamil, maka berat badan akan menurun, turgor kulit berkurang, dan timbul asetonuria. Bagian B, etiologi. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti. Tidak ada bukti bahwa penyakit ini disebabkan oleh faktor toksik. Juga ditemukan kelainan biokimia, perubahan-perubahan anatomik pada otak, jantung, dan susunan saraf, disebabkan oleh kekurangan vitamin serta zat-zat lain akibat inasi. Menurut Kayati 2013, terdapat beberapa faktor predisposisi dan faktor lain, yaitu yang pertama, sering terjadi pada primi gravida, mola hidatidosa, dan kehamilan ganda. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa faktor hormon memegang perasaan karena pada keadaan tersebut hormon chorionic gonadotropin dibentuk berlebihan. Yang kedua, faktor organik, yaitu karena masuknya villi choriolis dalam sirkulasi maternal, perubahan metabolik akibat hamil, serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan ini. Alergi juga disebut salah satu faktor organik karena salah satu respon dan jaringan ibu terhadap anak. Yang ketiga yaitu faktor psikologis memegang peranan yang penting pada penyakit ini. Walaupun kandungannya dengan terjadinya hiperemesis gravidarum belum diketahui dengan pasti. Takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu dapat menyebabkan konflik mental yang dapat memperberat mual dan muntah. Tidak jarang memberikan suasana yang baru dan dapat membantu mengurangi frekuensi muntah kalian. Bagian C yaitu klasifikasi hiperemesis gravidarum.
Klasifikasi hiperemesis gravidarum menurut Kayati 2013. Tingkat 1. Ibu merasa lemah. Yang pertama. Yang kedua yaitu muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum. Yang ketiga yaitu nafsu makan tidak ada. Yang keempat, berat badan menurun, temperatur tubuh meningkat. Yang kelima, nadi meningkat sekitar 100 per menit, dan tekan darahnya sistolik menurun. Keenam, turgor kulit mengurang. 7, lidah mengering, mata cekung. Yang kedelapan, nyeri pada epigastrium. B. Tingkat 2. Yang pertama, ibu tampak lebih lemah dan apatis. Yang kedua, berat badan turun. Yang ketiga, tensi turun dan nadi kecil dan cepat. Keempat, suhu kadang-kadang naik. Yang kelima, mata sedikit ikterik dan cekung. Yang keenam, turgor kulit lebih mengurang. Ketujuh, lidah mengering dan tampak kotor. Yang kedelapan, hemokonsentrasi, oligaria dan konstipasi. Kesembilan yaitu aseton tercium dalam hawa pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. Tingkat 3. Yang pertama yaitu keadaan umum lebih parah. Ketiga, muntah berhenti. Yang ketiga, kesadaran menurun dan somnolens sampai koma. Yang keempat, nadi kecil dan cepat. Yang kelima yaitu suhunya meningkat. Keenam, tensi menurun. Ketujuh, mulut kering dan kotor, pernapasan bau aseton. Yang kedelapan, mata cekung dan ikterus. Bagian D, tanda dan gejala hiperemesis gravidarum. Pertama, tingkat 1, muntah terus-menerus menimbulkan A. Tingkat 1. Yang pertama yaitu dehidrasi, turgor kulit menurun, nafsu makan pasang berkurang, berat badan menurun, mata cekung dan lidah kering. Bagian B, ulu hati nyeri karena asam lambung meningkat dan terjadi regurgitasi esophagus. C, nadi meningkat dan tekanan darah turun. D, frekuensi nadi sekitar 100 kali per menit. E, tampak lemas dan lemah. Tingkat 2. Yang pertama, bagian A yaitu dehidrasi semakin meningkat, akibatnya 1. turgor kulit makin menurun. Kedua, lidah kering dan kotor. Ketiga, mata tampak cekung dan sedikit ikterus. B, kardiovaskular. Yang pertama, frekuensi nadi semakin cepat. Kedua, nadi kecil karena volume darah turun. Ketiga, suhu tubuh meningkat. Keempat, tekanan darah menurun. Bagian C, hati. Fungsi hati terganggu jadi menimbulkan ikterus. D, ginjal. Dehidrasi menimbulkan gangguan fungsi hati yang menyebabkan oligaria dan anuria. E, terkadang muntah bercampur darah oleh pecah kerongkongan dan pecahnya mukosa lambung pada sindrom Mallory-Weiss. Tingkat 3. Yang bagian A-nya keadaan umum lebih parah.
B. Muntah berhenti. C. Sindrom Mallory-Weiss. D. Keadaan kesadaran makanan makin menurun sehingga mencapai somnolen atau koma. E. Ada ensilopati. Nah, pada ensilopati ini terdapat pertama nystagmus, 2 diplopia, 3 gangguan mental. Bagian F, kardiovaskuler, nadi kecil, tekanan darah menurun, dan suhu tubuh meningkat. Bagian G, gastrointestinal, itu ikterus semakin meningkat, ada timbunan aseton yang semakin tinggi dan bau yang semakin tajam. Bagian H, ologaria parah dan menjadi anuria. Bagian F, patofisiologi, perasaan mual akibat dari meningkatnya kadar estrogen yang biasa terjadi pada trimester 1 bila terjadi terus-menerus dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tak sempurna, terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseto dan asetik, asam hidroksida butirik dan aseton darah, muntah menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan dan aseton darah, muntah menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan ekstraseluler dan plasma berkurang. Namun dan klorida natrium dan klorida darah turun. Selain itu, dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jantung berkurang. Hal ini menyebabkan jumlah zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang, pula tertimbunnya zat metabolisme yang toksik. Di samping dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit, dapat terjadi robekan pada selaput lendir, esofagus, dan lambung dengan akibat perdarahan gastrointestinal dari Fadiun DKK 2011. Hiperemesis gravidarum yang merupakan komplikasi mual dan muntah dan pada hamil muda terjadi terus-menerus dapat menyebabkan dehidrasi dan tidak seimbangnya elektrolit dengan alkalosis hipokloremik. Hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton asetik, asam hidroksi butirik, dan aseton dalam darah. Kekurangan volume cairan yang diminum dan kehilangan karena muntah menyebabkan dehidrasi sehingga cairan ekstraseluler dan plasma berkurang. Natrium dan klorida air kemih turun. Selain itu juga dapat menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah berkurang, kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah, dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal. Menambah frekuensi muntah lebih banyak dapat merusak hati dan terjadilah lingkaran yang sulit dipatahkan. Selain dehidrasi dan terganggunya keseimbangan elektrolit, dapat terjadi robekan pada selaput lendir esofagus dan 12 lambung, yaitu sindroma Mallory-Weiss,
dengan akibat perdarahan gastrointestinal menurut Khayati 2013. Selanjutnya bagian G, adapun komplikasi pada hiperemesis gravidarum yang pertama yaitu dehidrasi, bagian B ikteri, C takikardia, bagian D alkalosis, bagian E menarik diri, F esisefalopatiwarnika yang ditandai oleh adanya nistagmus, diplopia, perubahan mental, bagian G suhu tubuh meningkat, bagian I depresi, G gangguan emosional yang berhubungan dengan kehamilan, bagian K kelaparan. Selanjutnya yaitu bagian H penata-laksanaan hiperemesis gravidarum. Penata-laksanaan yang dapat diberikan pada kasus hiperemesis gravidarum menurut Khayati 2013 yaitu dengan cara A. Memberikan penerangan tentang kehamilan dan persalinan sebagai suatu proses yang fisiologik, memberikan keyakinan bahwa mual dan kadang-kadang muntah, gejala yang fisiologik pada kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan 4 bulan. C. Menganjurkan mengubah makan sehari-hari dengan makan dalam jumlah kecil tetapi sering. Bagian D. Menganjurkan pada waktu bangun pagi jangan segera turun dari tempat tidur, terlebih dahulu makan roti kering atau biskuit dengan teh hangat. Bagian E. Makanan yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya dihindari. Bagian F. Makanan disajikan dalam keadaan panas atau sangat dingin. Bagian G. Menghindari kekurangan karbohidrat merupakan faktor penting. Dianjurkan makanan yang banyak mengandung gula. Apabila dengan cara di atas keluhan gejala tidak mengurang, maka diperlukan seperti obat-obatan. Yang pertama yaitu sedativa. Apabila dengan cara di atas keluhan dan gejala tidak mengurang, maka diperlukan seperti 1 obat-obatan. Bagian A sedativa, phenobarbital, B vitamin B1 dan B6 atau B kompleks, C antihistamin, dramamin atau alfamin, D antiemetik pada keadaan lebih berat, disklomin hidroklorid atau kloroplasmin, E penanganan hiperemesis gravidarum yang lebih berat perlu dikelola di rumah sakit. 2. Isolasi. Penderita disendirikan dalam kamar yang tenang tetapi cerah dan peredaran udara yang baik, catat cairan yang keluar masuk, hanya dokter dan perawat yang boleh masuk ke dalam kamar penderita sampai muntah berhenti pada penderita mau makan. Tidak diberikan makanan atau minuman dan selama 24 jam. 3. Terapi psikologika. Perlu diyakinkan kepada penderita bahwa penyakit dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan, kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik. 5. Cairan parental, yaitu cairan yang cukup elektrolit, karbohidrat dan protein dengan glukosa 5%,
dalam cairan fisiologis 2-3 liter per hari. Dapat ditambah kalium dan vitamin B kompleks, vitamin C. Bila kekurangan protein dan dapat diberikan asam amino secara intravena. Bila dalam 24 jam penderita tidak muntah dan keadaan umum membaik, dapat diberikan minuman dan lambat laun makanan yang tidak cair. 7. Menghentikan kehamilan. Bila keadaan memburuk, dilakukan pemeriksaan medik dan psikiatrik. Manifestasi komplikasi organis adalah delirium, takikardi, ikterus, anuria, dan perdarahan. Dalam keadaan demikian perlu dipertimbangkan untuk mengakhiri kehamilan karena yang memerlukan pertimbangan gugur kandung diantaranya: A. Gangguan kejiwaan ditandai dengan delirium, apatis, somnolen sampai koma. Terjadi gangguan jiwa. Bagian B. Gangguan penglihatan ditandai dengan pendarahan retina, kemunduran penglihatan. Bagian C. Gangguan fatal ditandai dengan hati dalam bentuk ikterus, ginjal dalam bentuk anuria, jantung dan pembuluh darah terjadi, nadi meningkat, dan tekanan darah menurun. Selanjutnya yaitu pencegahan. Prinsip pencegahan untuk mengobati emesis agar tidak menjadi hiperemesis adalah 1. Penerapan bahwa kehamilan dan persalinan adalah proses fisiologi. 2. Makan sedikit tapi sering. 3. Hindari makanan berminyak atau berbau. 4. Defekasi teratur. Selanjutnya I. Pemeriksaan penunjang, yaitu 1. Kadar potasium, sodium, klorida, dan protein menurun. 2. Hemoglobin dan hematkrit menurun. 3. Urinalis, adanya keton dan kadang-kadang adanya protein. Yang keempat, kadar vitamin dalam darah menurun. Kelima, BUN, non protein nitrogen urit acid meningkat. J. Manifestasi klinis. Tanda gejala hiperemesis gravidarum menurut Kayati 2013. Gejala utama hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil yang biasa terjadi hingga lebih dari 3-4 hari. Lebih dari 3-4 kali. Kondisi ini bisa sampai mengakibatkan hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil merasa pusing dan mengalami dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa 1. Sakit kepala, 2. Konstipasi, 3. Sangat sensitif terhadap bau. Keempat, produksi air liur berlebihan. 5. Inkontinensia urin. F. Jantung berdebar. Gejala hiperemesis gravidarum biasanya muncul di usia kehamilan 46 minggu atau mulai mereka pada usia kehamilan 14-20 minggu. Mual dan muntah yang dirasakan ibu hamil cenderung akan membuat mereka menjadi lebih lemah dan meningkat kecemasan terhadap kejadian yang lebih parah
Masalah psikologis juga berperan pada parahnya mual dan muntah serta perkembangan hiperemesis gravidarum. Masalah psikologis yang terjadi pada ibu hamil akan cenderung mengalami mual dan muntah dalam kehamilan atau memperburuk gejala yang sudah ada serta mengurangi kemampuan untuk mengatasi gejala normal. Selain itu, ketidakseimbangan psikologis ibu hamil seperti cemas, rasa bersalah, mengasihani diri sendiri, ingin mengatasi konflik secara serius, ketergantungan atau hilang kendali, dan memperberat keadaan mual dan muntah yang dialami sehingga akan lebih ditakutkan keadaan mual muntah tersebut mulai lebih buruk dan menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum menurut Tiram 2008. Pathway hiperemesis gravidarum yaitu faktor predisposisi menyebabkan emesis gravidarum. Emesis gravidarum menyebabkan komplikasi dan menyebabkan hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum menyebabkan intake nutrisi menurun, dan intake nutrisi menurun menyebabkan gangguan nutrisi kebutuhan tubuh dan pengeluaran nutrisi berlebihan. Hiperemesis gravidarum menyebabkan juga kehilangan cairan berlebihan, dan kehilangan cairan berlebihan menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi menyebabkan cairan ekstraseluler dan hemokonsentrasi. Cairan ekstraseluler dari plasma menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Hemokonsentrasi menyebabkan aliran darah ke lantun menurun, menyebabkan metabolisme intrasel menurun dan perfusi jaringan otak. Metabolisme intrasel menurun menyebabkan otot lemah. Otot lemah menyebabkan kelemahan tubuh, dan kelemahan tubuh menyebabkan intoleran aktivitas. Perfusi jaringan otak menyebabkan penurunan kesadaran. Itulah tadi materi yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata atau ucapan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.